Annyeonghaseyo, sekarang aku ngebahas 7 pelajaran yang diambil dari drama Now We Breaking Up. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter Instagram aku. Subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupain loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Pelajaran pertama adalah jangan pernah meremehkan pekerjaan ibu rumah tangga. Bisa lihat ya di sini tuh sisi orang tuanya Yong-eun. Di sini ayahnya Yong-eun itu seorang wakil kepala sekolah yang akhirnya pensiun. Tapi ibu Yong-eun ini memutuskan untuk bercerai setelah sang suami pensiun. Itu karena apa? Karena dia tuh nggak pingin suami atau anak itu malu kalau mereka tuh bercerai. Ibunya Yong-eun ini tuh sebenarnya pengen cerai waktu anaknya tuh setelah menikah. Jadi dia nggak pingin waktu pas nyambut tamu tuh mereka dalam keadaan bercerai ya. Ya namanya ibu-ibu pasti mementingkan kepentingan anaknya lebih dulu. Terus ya di sini kita bisa lihat sikapnya bapaknya Yong-eun, yaitu sang suami dari ibunya Yong-eun ini. Kelihatan banget nih arogannya. Dia tuh merendahkan yang namanya istri yang bekerja di rumah itu hanya seorang ibu rumah tangga yang kerjaannya minta uang aja. Dia ngerasa pekerjaannya itu lebih berat karena dia harus menunduk kepada orang yang lebih muda dengan jabatan yang lebih tinggi dari dia. Sementara sang istri tuh atau ibunya Yong-eun ngerasa jenuh di rumah karena tiap hari dia cuma ngelayanin suaminya, terus makan, beberes rumah, nyuci baju, nyuci piring. Ya sebenarnya sih layaknya ibu rumah tangga biasa ya. Tapi dia tuh kayak pingin lebih dihargain dan diperhatikan oleh sang suami. Sementara sang suaminya tuh egois dan ngerasa gue gak butuh lo, terserah lo deh, gue gak pengen cerai dan gue ngerasa kayak gue bisa ngejalin sendiri dan akhirnya dia kelimpungan sendiri kan. Bahkan dia gak bisa yang namanya masak nasi atau bikin rameon. Jadi guys, buat para suami yang ada di luar sana ngerasa ibu rumah tangga itu pekerjaan yang cuma minta uang aja, jangan pernah berpikir seperti itu. Karena ibu rumah tangga adalah pekerjaan yang paling berat, bahkan kalau sampai ngasuh anak juga itu kalian harus menghormati dan juga menghargai seorang istri yang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Pelajaran kedua adalah cinta tak harus memiliki dan rela berkorban ya. Di sini Yong-eun termasuk wanita yang penting dalam kantor dan berusaha untuk meraih cintanya kembali setelah ditinggalkan oleh pria yang sudah meninggal. Gue tuh suka banget ya sama sikapnya dia pas ketemu ibunya si Jae-kook ini. Jadi dia tuh sebenarnya nggak pengen pisah sama pacarnya ini karena perasaan itu emang tulus, tapi akhirnya dia tuh mau berpisah sama sang pacar demi kebahagiaan bersama antara orang tua masing-masing. Si Yong-eun juga berani ketemu sama mantan calon istrinya kakaknya Jae-kook itu. Dan kata-kata yang gue inget dari dia, kalau cinta itu lo akan ngebiarin orang yang lo cintain itu bahagia walaupun bukan dengan lo tapi dengan orang lain. Makanya Yong-eun tuh rela berpisah sama Jae-kook karena ngerasa ya emang kayaknya perjalanan cinta mereka tuh gak dapat restu dari kedua orang tua mereka. Jadi daripada saling menyakitkan orang tua mereka, jadi lebih baik pisah. Sebenarnya kalau gue lihat percintaan antara Yong-eun sama Jae-kook ini tuh percintaan yang emang dewasa banget karena mereka udah melibatkan orang tua. Dan kalau misalnya mereka hubungannya kayak anak muda gitu, kalau nggak direstuin orang tua, mereka melakukan satu hal yang emang ngebuat orang tua itu akhirnya restu dengan cara hamil duluan. Tapi Yong-eun ini ngerasa ya hubungan mereka udah dewasa gitu. Kalau mereka udah nggak dapet restu dari orang tua, lebih baik ya nggak usah dijalanin lagi. Itu sih yang namanya cinta orang dewasa. Pelajaran yang ketiga adalah seorang istri tuh tahu loh kalau suaminya tuh selingkuh. Jadi kita bisa dilihat di sini yaitu temennya Yong-eun, si Misuk ini.
Dia tuh kan terkena kanker gitu ya, dan waktu hidupnya tuh nggak akan lama. Dia tuh kayak udah pasrah banget sama nasibnya, dan dia tuh sebenarnya tahu kalau suaminya selingkuh. Bahkan membiarkan si wanitanya ini deket sama anaknya waktu ada acara di kantor. Terus waktu si wanita itu datang nyari-nyari suaminya ke rumah, dia tuh bersikap biasa aja kayak nggak ada apa-apa. Tapi dia tuh membiarkan sang wanita ini main ke rumah ngobrol, dan dia sok-sok pingin pergi ke apotik padahal dia kayak ngebiarin si suami sama si selingkuhannya tuh ngobrol serius mengenai hubungan mereka. Si Misuk ini kan kayaknya udah pasrah banget ya ngebiarin suaminya kalau dia mati tuh bakalan anaknya diasuh sama si selingkuhannya itu. Dan dia juga kayaknya udah rela bakalan nikah lagi sang suami, karena harus ada nih orang yang ngurusin anaknya si Jimin ini. Tapi suaminya tuh pikir kan istrinya nggak tahu kalau dia tuh punya selingkuhan di kantor gitu kan ya. Akhirnya pas suaminya tahu kalau sang istri tuh tahu kalau dia punya selingkuhan di kantor, dia tuh langsung berlutut minta maaf sama sang istri, dan dia juga kayaknya udah sadar sih waktu tahu istrinya tuh ternyata sakit parah yang harus melakukan kemo gitu. Dia jadi kayak sadar dan nggak mau selingkuh lagi. Tapi sang istri tuh kayak ya udahlah, ngebiarin aja suaminya sama selingkuhan itu karena dia udah mau meninggal gitu loh. Jadi ya guys, buat para suami, kalau kalian tuh punya uang banyak daripada untuk kawin lagi atau selingkuh, lebih baik uangnya disumbangin ya buat anak yatim atau bangun masjid gitu. Itu kayaknya lebih berguna ya guys. Pelajaran keempat adalah suami jangan pernah merendahkan kaum wanita. Ini kita bahas lagi ya dari sisi ibu rumah tangga, tapi ini dari sisi pasangan muda yaitu suaminya Misuk. Dia tuh kan sebelum tahu istrinya sakit itu ngerasa istrinya kan emang udah gak cantik lagi, dan akhirnya kepincut sama rekan kerja yang emang lebih muda. Padahal si Misuk ini tuh gak pernah mau beli barang karena uangnya itu kan emang mepet hanya untuk kebutuhan sehari-hari ya. Jadi uangnya disimpan buat keperluan keluarga dibandingkan dia kayak beli peralatan make up atau dia ke salon yang bikin wajahnya terlihat lebih menarik. Menurut gue bener banget ya kata orang-orang kalau happy wife berarti happy family. Karena suami tuh sebenarnya pingin lihat istrinya itu cantik. Nah, untuk menjadi cantik itu kita tuh para wanita butuh yang namanya uang untuk pergi ke salon atau ke klinik kecantikan, facial, luluran, maskeran, bahkan yang lebih mahal lagi dengan menggunakan laser gitu ya. Nah, suami itu mesti tahu untuk cantik atau menjadi wanita yang kayak ada di TV itu butuh uang loh. Jadi jangan minta cantik tapi lo gak mau lihat uang juga. Gue nih ya, kalau kalian tuh seorang suami, please jangan meremehkan wanita yang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Dan menurut kalian mereka itu pekerjaannya gampang, cuma di rumah aja, kalian mesti satu hari ngurusin anak ya guys, atau ngurusin rumah deh ya. Terus kalau emang kalian gak kuat, kalian harus muliakan mereka. Terus beri uang untuk perawatan, gak cuma uang belanja doang. Dan ngasih waktu sih menurut gue me time gitu untuk mereka tuh relax paling gak 1 kali dalam seminggu. Pelajaran kelima yang diambil dari drama ini, kalian tuh ya kalau mau punya suami atau statusnya single, punya pacar, pasti semua ada masalah. Jadi ini kita bisa dilihat dari pertemanan antara Yong-eun, Misuk sama Jisuk ya. Mereka kan bertiga tuh berteman. Tapi kita tuh kayak ngasih tahu bagaimanapun keadaan kita tuh pasti ada masalah. Si Misuk ini ngeluh karena hidupnya itu sebagai IRT
yang kebiasaannya dia tiap hari tuh selalu sama pekerjaannya. Ya bangun tidur, masak, ngurus anak, jemput anak. Sementara Yong Eun itu kan dianggapnya single tanpa masalah ya. Sebenarnya dia juga punya masalah sih Yong Eun. Selain dalam percintaannya dia yang ternyata suka sama pria yang udah meninggal, dia juga tertekan tuh dalam pekerjaannya dan emang masalah cintanya ini lebih rumit sih ya. Tapi dia juga punya masalah di keluarganya, jadi dia mesti nahan diri dan gak boleh emosi pas tahu ayah ibunya tuh mau bercerai. Jadi dia cuma hanya sebagai penengah dan gak bisa milih setuju sama ayahnya atau setuju sama ibunya. Sementara si Cisuk ini kan kelihatannya orang kaya gitu ya. Cuma bisa pacaran sama idol doang. Dan kalau ada masalah sama pacarnya dia bakalan ngadu sama si Yong Eun dan Yong Eun yang akan nyelesain semua masalah dengan pacarnya. Tapi dia sebenarnya tuh punya masalah juga dengan yang namanya kepercayaan diri sih kalau menurut gue gitu ya. Karena dia tuh ngerasa selalu ketemu pria yang cuma mau memanfaatkan kekayaan uh, bapaknya. Makanya ketemu si Do Hun ini tuh kayak masih mikir dia bakalan beneran suka tulus sama gue atau emang lebih suka sama kekayaan bapaknya. Tapi untungnya dia ketemu pria yang emang benar-benar baik, yang memang pekerja keras. Even dia kerja sama-sama si bapaknya ini, dia tuh nggak mau asal yang ngambil kerjaan karena dia pacaran sama anaknya gitu. Tapi memang benar-benar fix karena hubungan bisnis. Jadi ya guys, mau kalian tuh statusnya apapun, mau menikah, mau single, punya anak satu, punya anak dua, atau kalian orang kaya juga sebenarnya punya masalah masing-masing dan yang penting tuh kalian bisa menyelesaikan masalah dengan berpikir yang jernih sih ya. Pelajaran keenam yang bisa kita ambil dari drama ini, kita tuh nggak akan ngotot sama yang namanya kerja atau ngoyo banget kalau kita tuh nggak butuh yang namanya uang. Jadi di sini kan karakternya Sehun tuh dia orang kaya yang emang udah tahu tuh nasibnya dia bakal dapet dapat jabatan di perusahaan untuk menggantikan sang ayah. Sementara seniornya yaitu Jung Soyong itu mesti kerja keras nih untuk melakukan semua hal biar bisa dapet jabatan yang layak di perusahaan bahkan jadi pegawai tetap. Menurut gue orang yang terlahir bukan dari keturunan orang kaya tuh ya. Mereka kadang-kadang tuh rela dihina demi uang gitu. Dia juga bakalan kerja mati-matian apapun yang bisa dilakukan demi uang. Sementara Hwang Ji Hyung ini yang jadi Sehun ini, karakter Sehun, itu tuh menurut gue nggak tahu tuh yang namanya kerja keras. Karena dia kan bisa dapetin apapun yang diinginkannya dari uang bapaknya ya. Sementara si Ji Hyung ini tuh menurut gue dia juga akhirnya bisa ngebantu seniornya itu untuk naik jabatan dan tahu gimana rasanya kerja keras setelah masuk timnya Yong Eun. Menurut gue orang yang terakhir kaya itu nggak akan pernah tahu kehidupan orang-orang yang ada di kalangan menengah atau kalangan bawah. Kalau menurut gue sebagai orang tua yang emang bekerja keras untuk ngedapetin suatu hal yang dari miskin dulu nih ya, biasanya jadi orang kaya, mereka kan ngenalin anaknya kalau dulu tuh gue bekerja keras loh untuk dapetin sesuatu hal. Sementara kalau mereka udah terakhir kaya biasanya jarang sih yang namanya ngasih pelajaran ke anak yang namanya kerja keras. Pelajaran ketujuh atau pelajaran terakhir, kita tuh nggak tahu ya jodoh kita tuh di mana dan bakalan tertunda ya. Jadi gue pikir tuh hubungannya Yong Eun sama Jaekook itu hubungan yang salah banget. Ya karena kan di awal ngeliatinnya si Yong Eun itu tidur sama Jaekook gitu ya. Mereka menghabiskan satu malam bersama tanpa tahu Jaekook tuh namanya Yong Eun. Terus
pas ketemu lagi, Jaekook itu gue pikir ngambil wanita kesukaan sang kakak. Tapi ternyata Jaekook sama Yongeun ini tuh sebenarnya mereka bisa jodoh pas masih di Paris. Tapi takdir tuh ngebuat mereka untuk ketemu lagi beberapa tahun kemudian dan bertemu dengan orang yang lain dulu baru mereka saling bertemu. Hubungan mereka tuh kan sebenarnya berawal dari di Paris ya. Jadi Yongeun itu sebenarnya udah jatuh cinta tuh sama karyanya Jaekook yang waktu itu dilihat di kayak pasar kecil gitu. Dan Jaekook tuh belum terkenal kayak sekarang waktu di Korea gitu. Sementara Jaekook ini juga udah ngebikin foto desain buat Yongeun yang lagi sekolah di Paris gitu kan ya. Tapi dia minta tolong kakaknya untuk nganterin ke Yongeun gitu. Nah mereka akhirnya malah Yongeun pacaran sama sang kakak. Sebenarnya kalau misalnya Jaekook udah ngasih tuh foto ke Yongeun mungkin mereka bisa pacaran kali ya. Nah itu dia, yang namanya jodoh mah gak kemana ya. Walaupun lo udah muter sampai ke Paris atau kemana, kalau emang itu udah ditakdirkan jodoh lo ya emang lo mesti ketemu dan bersama. Oke guys, sekian bahasan gue tentang 7 pelajaran yang diambil dari drama Now We Breaking Up. Jangan lupa ya, tombol subscribe-nya. Terima kasih nonton. Annyeonghaseyo. Sampai jumpa di review drama selanjutnya.